Berangkat aja dulu lah, nanti di Jepang baru belajar, lama-lama juga nanti terbiasa kok. Jangan teman, jangan pakai prinsip itu. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube Bernardino Franciscus ya teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini teman, saya lagi santai-santai di kayak taman begitu teman, tempat-tempat santai. Itu di belakang situ ada tugu, terus di sini ada sungai, dan di belakang situ ada jalan, dan di pinggir-pinggir itu ada pohon sakura ya. Ini pohon sakuranya. Dan jalan itu biasanya orang-orang lansia pada jalan santai di situ ya teman-teman. Tapi bukan itu yang saya bahas di video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe, saya mohon untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jika teman-teman semua merasa panjang video ini, teman-teman semua bisa langsung ini aja, percepat pemutarannya, jangan di skip-skip ya, supaya jangan salah paham juga teman-teman. Dan di sore hari ini saya ditemani ini Costa Cafe dan juga Oreo ya teman-teman. Jadi sambil kopi sambil cerita-cerita ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya mau memberi pesan buat teman-teman semua yang masih berproses di LPK, masih di Indonesia. Jadi pesannya itu jangan sepelekan bahasa Jepang ya teman-teman, dan juga jangan berpuas diri, berpuas hati dengan bahasa Jepang yang teman-teman semua sudah pelajari, teman-teman semua yang miliki sekarang. Itu jangan berpuas diri ya teman-teman. Kenapa? Karena menurut sepengalaman saya teman-teman, itu sangat kurang sekali teman-teman buat kita yang belajar dari nol, dari masih di Indonesia itu. Ketika datang sini itu masih kurang sekali pengalaman saya. Jadi pada intinya itu buat teman-teman yang masih bergabung yang masih di LPK, masih berproses, chanto nihongo benkyou shite kudasai ni minasan. Karena itu sangat penting teman-teman. Jangan anggap remeh, jangan pakai prinsip berangkat aja dulu lah, nanti di Jepang baru belajar, lama-lama juga nanti terbiasa kok. Jangan teman, jangan pakai prinsip itu. Jangan. Karena itu sangat penting dalam bahasa Jepang, sangat penting. Jadi jangan pakai prinsip yang penting berangkat dulu, jangan teman. Tetap belajar teman. Walaupun teman-teman semua sudah, mungkin ada yang sudah dapat job, sudah selesai belajar, sudah dapat job, sementara tunggu COE, tapi jangan ini teman, jangan kasih celah buat belajar bahasa Jepang ya teman. Tetap belajar, karena ini sungguh sangat penting teman. Karena sepengalaman saya waktu itu datang ke sini, walaupun saya kan belajar di LPK itu 6 bulan teman, ya, dari nol itu kan 6 bulan. Terus setelah 6 bulan selesai belajar, ikut ujian, lolos semua. Ujian SSW dan JFT itu sudah lolos semua. Puji Tuhan, sekali ujian langsung lolos semua. Dan setelah ikut mensetsu, sudah dapat job, dapat perusahaan yang sekarang. Kan kita disuruh pulang dulu dari LPK itu, suruh pulang ke rumah masing-masing sambil menunggu COE ya teman. Dan waktu itu kurang lebih 3 bulan menunggu COE. Itu walaupun di rumah tapi tetap belajar ya teman, cara online. Belajar yang khusus Kaiwa, percakapan lah dengan teman-teman satu kelas dan juga dengan sensei ya teman. Nah, waktu itu saya merasa saya sudah bisa nih berangkat ke Jepang ya, dengan bahasa Jepang yang sudah saya punya sekarang, dengan Kaiwa yang sudah saya punya sekarang. Ternyata saya salah teman, saya salah. Karena mungkin waktu itu saya merasa berpuas diri ya teman dengan Kaiwa yang saya punya sekarang. Saya punya waktu itu. Jadi yang penting berangkat lah. Ini kayaknya sudah bisa berangkat nih. Dan sayangnya teman-teman, buat teman yang belum tahu, setelah sampai di sini sangat berbeda teman-teman. Sangat berbeda pengalaman saya. Dan saya sampai kepikiran ini saya bisa tidak nih tinggal di sini dengan bahasa Jepang yang saya setelah sampai di sini saya rasa kurang sekali teman-teman. 6 bulan itu kurang sekali. Ini bukan untuk menakuti teman-teman semua yang masih berproses, tapi ini sebagai pesan motivasi buat teman-teman semua. Jangan kasih celah belajar ya teman-teman, tetap belajar. Kenapa? Karena sangat penting ya teman-teman. Saya waktu itu sampai sini saking kepikirannya itu sampai lupa teman-teman hasi sumpit. Kan waktu itu kan diajak belanja sama bos, setelah awal datang itu diajak belanja sama bos di supermarket. Nah itu saya mau minta diambilkan itu saja, karena saya kan belum tahu nih tempatnya, mau dibelikan sumpit saja. Saya sampai lupa saking kepikirannya, ini saya bisa tidak nih tinggal di sini. Karena sungguh sangat berbeda teman bahasa Jepang yang kita pelajari di LPK dan di sini ketika baru datang.
udah bicaranya cepat, terus kebanyakan campur-campur, kayak ada kotoba-kotoba bahasa daerah juga, saya kurang tahu itu. Ada kotoba-kotoba yang saya baru tahu, bumbu-bumbu yang saya baru tahu di sini. Ya mungkin levelnya agak berbeda ya dengan JFTA 2 atau N4 ya teman, karena saya kan cuma levelnya itu cuma JFTA 2 ya. Mungkin di level itu belum ada. Tapi saya sungguh merasa berbeda sekali teman dengan Nihongo yang saya pelajari di LPK ya teman. Karena di LPK itu kita belajarnya itu kebanyakan menggunakan bahasa formal ya teman. Sedangkan di sini kebanyakan menggunakan bahasa kasual teman. Bahasa itu bahasa santai lah. Kayak contoh nih, ini kohiyo, kalau yang kita belajar kohiyo nomimas gitu kan, minum kopi. Kalau di sini biasanya pakai bahasa formal teman, bahasa kamus, bentuk kamus, kohiyo nomu gitu kan, kohiyo nomu des gitu kan. Jadi ya walaupun terasa ini sepele ya terasa sepele, tinggal mengubah bentuk mas ke bentuk kamus. Cuma kalau udah orang Jepang yang bicara itu kita sulit nangkapnya teman. Kalau udah cepat itu sulit nangkapnya. Kalau udah mereka yang bicara itu memang sulit teman buat nangkap. Jadi saya rasa waktu belajar LPK itu 6 bulan itu kurang sekali teman. Jadi buat teman-teman yang masih berproses itu, canto Nihongo o benkyou shite kudasai minasan, karena ini sungguh sangat penting ya teman. Intinya jangan lengah, jangan kasih celah, ya jangan anggap remeh dengan bahasa Jepang teman. Itu penting sekali ya teman, bahasa Jepang penting sekali. Karena ini pengalaman saya juga. Saking kepikirannya gitu tadi, sampai lupa mau bicara apa hasi. Sumpit aja saya sampai lupa teman. Ini sudah mulai gelap juga teman. Jadi pada intinya itu teman, poin pentingnya itu jangan sepelekan bahasa Jepang, dan juga jangan anggap remeh. Sepelekan anggap remeh kayaknya sama lah. Intinya jangan sepelekan, jangan anggap remeh, dan juga jangan berpuas diri dengan materi yang teman-teman sudah pelajari ya. Tetap belajar. Kalau yang sudah dapat JFTA 2 dan sudah dapat job, sudah sambil menunggu COE, sambil itu kan pengurusan COE itu kan 3-6 bulan tuh. Nah itu teman-teman semua jangan lengah, jangan berpuas diri, tetap belajar ya. Kalau bisa belajar lagi materi-materi N3 atau N2 yang lebih bagus lagi teman. Kenapa? Karena sangat penting teman di sini. Karena orang Jepang itu bicaranya tidak ada batasan level. Mau kita cuma JFTA 2, N4, tapi mereka kayaknya dari N0 udah lahirkan dari bahasa Jepang juga teman. Dari kecil itu sudah belajar bahasa Jepang, bukan sudah belajar sih, pokoknya dari pertama kali bicara itu sudah bahasa Jepangnya. Jadi mereka itu seperti udah N0 ya teman. Jadi mereka bicaranya itu pukul rata teman, walaupun kita baru datang, tapi mereka kan tahunya itu kita sudah belajar bahasa Jepang, jadi kita bisa teman. So ini saya ngomong sorry agak cepat-cepat karena sudah gelap juga, sama pulang teman. Itu sepeda legend saya di situ, Ninja RR. So mungkin cukup sampai sini dulu video kali ini teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Ya mohon maaf kalau ada salah kata. Jangan lupa tetap support ya teman, support saya selalu. Dan see you next video. Subscribe.